inilah motor listrik roda 3 Gliss yang merupakan kepanjangan dari gerobak listrik. Motor roda 3 dengan berbagai model ini merupakan hasil rakitan dari PT Solar Panel Indonesia. Dari sisi desain maupun spesifikasi lainnya, Gliss diproduksi memang khusus bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di tanah air. Selain dapat membawa muatan lebih banyak dan aman, Gliss juga sangat membantu mobilitas pelaku UMKM. Sales Manager PT Solar Panel Indonesia, Jeremia Widakdo mengatakan, sejak dirilis awal tahun 2020 lalu, Gliss yang merupakan pemain tunggal motor listrik roda 3 di tanah air mendapatkan apresiasi luar biasa dari masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya pesanan Gliss dari berbagai kota di Indonesia. Selain itu, dalam kurun waktu 11 bulan telah berdiri sekitar 10 showroom yang tersebar di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Pulau Sumatera. Jeremia menambahkan bahwa konsumen atau pemakai gerobak listrik ini sebagian besar merupakan pelaku UMKM yang mereka terkena PHK pasca pandemi COVID-19. Kapasitas produksi ya Pak, untuk pabriknya kapasitas produksi per hari itu 10-15 unit Pak. Saat ini sudah ada di kurang lebih sekitar 10 kota Pak. Sebenarnya di musim pandemik ini pasar untuk UMKM tetap prospeknya bagus Pak. Itu cuman memang lebih ke cicilan mereka, jadi mereka lebih cari ke cicilan seperti itu. Kerjasama ya, sekarang masih di follow up terus dengan beberapa bank dan beberapa financing pendanaan. Gliss atau gerobak listrik ini memiliki dimensi panjang 280 cm, lebar 88 cm, dan tinggi 170 cm. Motor listrik roda 3 ini menggunakan ban berukuran 3,75 R12. Berat kotornya mencapai 600 kg dengan daya angkut hingga 310 kg. Dengan kondisi sedemikian rupa, Gliss dapat dipastikan sangat membantu mobilitas yang lebih luas jangkauannya bagi pemakainya. Chief Marketing Officer PT Solar Panel Indonesia, Ari Cahyono mengatakan bahwa penggunaan komponen lokal Gliss antara 30-60%. Selebihnya komponen atau spare part Gliss diimpor dari Tiongkok. Untuk saat ini, komponen lokal yang dipakai berupa baterai, sasis, bodi, serta beberapa perangkat kendali lainnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa PT SPI sebagai produsen akan terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, seiring dengan perkembangan dan kemampuan pasar Indonesia. Lebih lanjut, Ari mengatakan bahwa motor listrik roda 3 ini tidak memerlukan perawatan khusus. Meskipun terdapat bengkel resminya, Gliss nyaris zero maintenance. Hanya saja, dalam setiap pemakaian perlu diperhatikan untuk baterainya. Dalam sekali charge, antara 2-3 jam. Gliss dapat menempuh jarak hingga 30 km. Komponen dalam negeri itu sudah sampai 60% ya. Jadi 60% itu dari gerobaknya sendiri, kemudian sasisnya sudah lokal, baterainya ya, yang masih kita atau kami import itu mesinnya, elektrik motornya ya, sama diferential axle-nya yang belakang penggeraknya, as penggerak, kemudian kemudi depan itu masih kami import ya dengan kontrolernya. Kalau izin kelayakan, karena ini kami yang pertama ya mendapatkan izin izin uji tipenya ya, sertifikat uji tipenya, kami kendaraan listrik roda 3 yang pertama yang mendapatkan itu. Dan kita butuh waktu memang agak lama ya, sekitar 2 bulan. Khusus untuk wilayah Kepri dan Batam, Gliss memiliki dealer resmi di Ruko Tanah Mas nomor 5 Sungai Panas. Untuk bulan pertama, pemilik dealer menargetkan 10 unit motor listrik roda 3 ini terjual di pasaran. Sejauh ini, pihak dealer telah bekerja sama dengan perkumpulan UMKM Batam. Selain itu, bagi calon pengguna Gliss, dealer motor listrik roda 3 di Batam ini juga memfasilitasi pembiayaan dengan pihak ketiga.
Sejauh ini kerjasama pembiayaan telah dilakukan dengan salah satu bank BUMN dan pembiayaan swasta lainnya. Bulan pertama 10 unit. Karena saya sudah lihat di Porek, Pak. Porek itu adalah penjualan motor untuk bulan itu. Tapi cuma 8 unit, Pak. Saya mengharapkan bisa 2 kali lipat. Artinya bisa 10, 20 gitu. Karena kita itu tujuannya betulnya bukan keuntungan tetapi membantu UKM agar UKM bisa nggak kolaps lagi gitu kan. Itu yang utama, Pak. Semua, Pak, semua kalau misalnya mau leasingnya di sini, bank di sini, servis di sini, mau apa di sini semua. Ini markasnya Gelis. Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa upaya yang dilakukan olehnya tidak lebih dari sekedar membantu memudahkan UMKM dalam melakukan mobilitas usahanya. Karena margin keuntungan yang ia peroleh dari penjualan Gelis tidak sebesar dari hasil rutinitas hariannya selama ini. Bambang Gunawan melihat dengan menggunakan Gelis, UMKM dapat menghemat biaya bahan bakar dan perawatan. Selain itu, Gelis sangat cocok digunakan di wilayah pulau. Sementara itu, pengamat dan pelaku usaha otomotif di Batam mengatakan bahwa untuk kendaraan berbahan bakar listrik di Batam, khususnya dan Indonesia pada umumnya, memiliki prospek yang bagus. Meski harganya lebih mahal sedikit, tetapi dalam penggunaannya, motor listrik sangat sedikit pengeluarannya. Ya, saya rasa ini kalau listrik kan sudah kita ketahui mobil ramah lingkungan. Ke depan mungkin ya kita peraturan Indonesia tidak tahu kapan ya, kita belum dapat terima pasti. Tapi ada negara-negara lain sudah mulai canangkan untuk ke depan tahun berapa dia udah bebas dari polusi semua. Jadi udah nggak ada lagi mobil yang pakai bahan bakar. Harusnya semua pakai bahan listrik. Ya memang paling bergairah ini kalau mungkin masalah satu dari harga ya. Ya harga kan memang kita nggak tahu ya. Kalau kita dari sementara kita harga EV yang kita dapat dari Hyundai itu memang lebih tinggi dari harga mobil biasa gitu. Ya bisa separuhnya dari harga biasa gitu. Jadi ini juga mungkin agak sedikit kendala ya karena itu jadi cicilan jadi berat kan. Memang ramah lingkungan, cuman ya masyarakat mampu nggak dengan harga. Tim Liputan Batam TV melaporkan.